Perkenalkan, nama saya Putri Karisya Ramadhani dengan NIM 22095111096. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi-materi praktikum yang selama ini telah dilakukan pada mata kuliah Bakteriologi dan Mikologi Veteriner. Berikut merupakan daftar isi yang mencakup tentang beberapa materi-materi yang akan saya sampaikan. Pada praktikum kali ini terdapat case-based learning, yaitu seorang peternak membawa sampel feses dari babi yang menderita meningitis berwarna putih. Kemudian, peternak ini ingin mengetahui penyebab infeksi bakteri terhadap pewarnaan gram, lalu penyebab infeksi bakteri dengan isolasi dan identifikasi kuman, serta mencari obat yang tepat dengan melalui uji sensitivitas. Pokok bahasan yang akan saya bahas kali ini adalah yang pertama pengenalan alat dan pembuatan media, dilanjut dengan pewarnaan gram, lalu ada isolasi dan identifikasi kuman, dan yang terakhir ada uji sensitivitas antibiotika. Pengenalan alat dan pembuatan media. Ini dilatar belakangi dengan pada suatu peternakan unggas dilaporkan bahwa beberapa ayam sakit dan ada yang sampai mati. Pertumbuhan lambat, cenderung diam, atau tidak aktif. Dan gejala lain yang muncul adalah mencret berwarna putih. Kecurigaan muncul terhadap anak ayam tersebut menderita kolibasilosis. Menurut Jamin DKK 2015, dalam jurnalnya menyatakan penyakit kolibasilosis disebabkan karena bakteri E. coli. Hal pertama yang harus dilakukan dalam penanganan kasus penyakit ayam adalah analisis penyebab. Pendekatan melalui diagnosis patologis merupakan suatu tindakan yang umum dilakukan dalam manajemen kesehatan hewan. Beberapa penyakit pada ayam mempunyai gejala klinis yang hampir sama, tetapi dengan pemeriksaan laboratorium akan membantu mengetahui masalah utamanya. Untuk itu, melalui tulisan ini akan menguraikan hasil identifikasi penyakit ayam yang terjadi dengan membawa sampel berupa feses anak ayam yang mencret ke laboratorium. Selanjutnya ada pengenalan alat dan bahan. Yang pertama ada cawan Petri. Kegunaannya sebagai tempat pembuat media agar, kultur, dan isolasi bakteri atau mikroba. Yang kedua ada autoclave, yang kegunaannya mensterilkan berbagai macam alat dan bahan yang akan digunakan menggunakan uap air panas bertekanan. Yang ketiga ada nutrient broth agar, media yang sering digunakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan bakteri. Yang keempat ada automatic stirrer, untuk menghomogenkan campuran larutan dengan bantuan pemanasan dan magnetik. Yang selanjutnya ada biosafety cabinet, itu meminimalisir terjadinya kontaminasi dari preparat bakteri yang bersifat patogen ke lingkungan kerja praktikum. Yang keenam ada mikroskop, sebagai alat bantu utama untuk mengamati struktur bakteri secara detail. Yang kedelapan ada spreader atau batang L, yang berfungsi dalam isolasi dan pengembangbiakan mikroba, yaitu untuk menyebarkan cairan di permukaan media supaya mikroba yang tersuspensi dalam cairan tersebut tersebar secara merata. Yang kedelapan ada jarum Ose. Ose merupakan jarum inokulum yang terbuat dari kawat nikrom atau platinum. Digunakan untuk menginokulasi mikroba dari suatu media ke media lainnya. Yang terakhir ada objek gelas. Objek gelas berfungsi untuk membentuk bayangan benda yang kemudian dilihat oleh lensa okuler. Pembuatan media. Ukur gram serbuk media sejumlah 37,5 gram dan air aquades sejumlah 1 liter dengan timbangan. Larutkan 37,5 gram medium ke dalam 1 liter aquades dengan cara dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius sambil diaduk menggunakan alat hot plate atau magnetic stirrer. Pastikan medium larut dengan sempurna dan tidak terjadi penggumpalan. Kemudian atur pH medium hingga mencapai 6,8 kurang lebih 0,2 menggunakan alat pH meter agar hasilnya lebih akurat, lalu memasukkannya ke dalam gelas Erlenmeyer. Lalu medium yang telah jadi dimasukkan ke dalam Erlenmeyer tabung reaksi atau tabung vial atau sesuai kebutuhan, kemudian ditutup dengan tidak rapat atau renggang. Sterilisasi medium menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius. Tekanan 2 atm atau atmosfer selama 15 menit. Setelah disterilisasi dan medium masih bersifat cair, medium dalam tabung reaksi dimiringkan hingga 45 derajat hingga 50 derajat Celcius. Setelah itu, medium dalam Erlenmeyer dituang ke dalam cawan Petri yang steril secara aseptis. Tunggu medium hingga memadat dan simpan pada suhu 2-8 derajat Celcius apabila tidak digunakan. Hasil dan pembahasan. Pada media EMBA mengandung eosin dan methylene blue yang dapat berfungsi dalam membedakan koloni yang tumbuh pada media tersebut dengan warna hijau mengkilat yang disebabkan kristal violet yang terkandung dalam media sehingga dengan mudah dapat membedakan pertumbuhan Escherichia coli. Media eosin methylene blue mempunyai keistimewaan mengandung laktosa dan berfungsi untuk memisahkan mikroba yang memfermentasi laktosa seperti E. coli.
Ujian selanjutnya yaitu uji pewarnaan gram. Pewarnaan gram merupakan pewarnaan yang biasa digunakan di laboratorium untuk dapat membedakan bakteri gram positif dan gram negatif. Bakteri gram negatif memiliki 3 lapisan dinding sel, yang mana lapisan terluarnya yaitu lipopolisakarida, yang kemungkinan akan tercuci oleh alkohol sehingga pada saat diwarnai dengan safranin akan berwarna merah. Sedangkan bakteri gram positif memiliki dinding sel berupa peptidoglikan yang tebal sehingga setelah dipewarnaan dengan kristal violet, pori-pori dinding sel menyempit akibat dekolorisasi oleh alkohol sehingga menahan warna ungu. Pewarnaan gram alat dan bahan. Yang pertama, ada kaca objek, mikroskop cahaya, tisu, bunsen, pipet tetes, jarum OC, sampel feses babi, kristal violet, aquades, safranin, larutan iodin, alkohol, dan minyak imersi. Metode kerja, yang pertama, siapkan seluruh alat dan bahan yang akan digunakan. Pastikan kita serta ruangan dalam keadaan steril. Ambil kaca objek dan bersihkan dengan aquades. Kemudian oleskan aquades pada kaca objek dengan jarum OC. Lalu pindahkan sedikit biakan bakteri pada kaca objek dengan jarum OC. Selanjutnya angin-anginkan kaca objek di atas bunsen hingga kering. Lalu teteskan kristal violet sebagai warna utama dan diamkan selama 60 detik. Setelah itu bilas dengan aquades. Kemudian siapkan larutan iodin, lalu teteskan 1-2 tetes, kemudian diamkan 1-2 menit. Selanjutnya, cuci kembali dengan aquades, lalu tambahkan alkohol pada preparat dan diamkan selama 30 detik. Lalu cuci kembali dengan aquades dan teteskan larutan safranin 1 tetes, kemudian diamkan 1-2 menit. Setelah itu bilas dengan aquades, kemudian keringkan kaca objek dengan cara diangin-anginkan. Amati kaca objek dengan mikroskop dan catat hasil pengamatan. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil pewarnaan gram yang dilakukan, dapat diidentifikasi bahwa bakteri penyebab mencret pada anak babi tersebut adalah E. coli. Hal ini dapat terlihat pada penampakan bakteri berbentuk badak tunggal dan termasuk bakteri gram negatif karena berwarna pink. Pada bakteri gram negatif akan didapati warna merah dikarenakan tidak kemampuan dinding sel bakteri dalam mempertahankan serta mengikat warna kristal violet saat ditetesi alkohol, atau dapat terjadi karena mengalami proses decolorization hingga berkerikatan dengan warna safranin yang berwarna merah. Uji selanjutnya ada isolasi dan identifikasi kuman. Isolasi bakteri merupakan pengambilan atau memindahkan mikroba dari lingkungannya di alam dan menumbuhkannya sebagai media murni dalam medium buatan. Prinsip dari isolasi bakteri adalah memisahkan suatu jenis bakteri dengan bakteri lainnya yang berasal dari campuran bermacam-macam mikroba dengan bertujuan untuk dapat mendapatkan biakan murni. Alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan yaitu ada bunsen, jarum OC, needle, inkubator, dan spidol atau label. Bahan yang digunakan untuk media biakan bakteri yaitu media Na, media EMBA. Media yang digunakan untuk identifikasi bakteri yaitu ada TSCA, SIM, SCA, MR, gula-gula, reagen COVAX, reagen Mettler-Red. Metode kerja, media Na dan EMBA. Yang pertama, nyalakan api bunsen. Kedua, panaskan OC di api bunsen hingga steril lalu dinginkan. Ambil sampel feses menggunakan jarum OC. Goreskan media dengan repetisi jarak yang semakin jarang pada setiap sisi sawan Petri, lalu tutup kembali media dan beri label. Inkubasikan sampel yang telah ditanam di dalam media Na dan media EMBA ke dalam inkubator selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Media TSIA, SCA, SIM, MR, dan glukosa. Yang pertama, sterilkan jarum OC atau needle di atas api bunsen dan dinginkan. Ambil bakteri dari biakan menggunakan jarum OC atau needle. Media TSIA, inokulasikan bakteri tersebut dengan cara menusukkan needle mulai dari pangkal kemiringan sampai dasar tabung. Media SCA, inokulasikan bakteri dengan cara menggoreskan sampel ke permukaan miring media menggunakan jarum OC. Media SIM, inokulasikan bakteri dari biakan bakteri dengan cara menusukkan needle secara lurus dari permukaan hingga dekat dengan ujung tabung. Media MR, inokulasikan bakteri dari biakan bakteri dengan cara mengaduk OC ke media dengan perlahan. Media glukosa atau gula-gula, inokulasikan bakteri dari biakan bakteri dengan cara mengaduk OC ke dalam media dengan perlahan. Inkubasi kultur bakteri media pada suhu 37 derajat selama 24 jam, lalu amati perubahan yang terjadi. Untuk SIM, setelah diinkubasikan, tambahkan reagen COVAX ke permukaan media. Untuk MR, setelah 24 jam, tambahkan indikator Mettler merah pada media, lalu amati perubahannya. Hasil dan pembahasan. Media Na. Hasil uji media yaitu bentuk bakteri reguler, bulat, dan tidak beraturan. Relevansinya datar, ukuran kecil, kolonnya sangat padat, dan berpigmen putih seperti susu. Media EMBA. Hasil uji media EMBA yaitu bentuk bakterinya sirkular, tepian halus, beraturan, berukuran kecil, elevasinya cembung, dan menghasilkan pigmen hijau metalik yang merupakan hasil dari fermentasi E. coli terhadap laktosa pada media. Hasil dan pembahasan berikutnya dalam media TSIA menunjukkan hasil positif, terdapat perubahan warna
merah ke kuning keseluruhan. Media SCA menunjukkan hasil negatif, tidak ada perubahan warna. Uji gula-gula, terdapat perubahan warna dari awalnya bening menjadi bening kekuningan. Uji gula-gula untuk mengidentifikasi bakteri yang mampu memfermentasi karbohidrat. Pada uji ini terdapat perubahan warna yang awalnya bening menjadi bening kekuningan. Hasil ini juga menunjukkan dengan adanya gelembung pada tabung Durham yang dapat dipastikan bahwa bakteri memfermentasi glukosa. Media SEM terdapat perubahan warna menjadi warna kuning terang serta terdapat cincin merah. Media MR terdapat perubahan warna yang semula berwarna kuning menjadi warna merah. Uji sensitivitas antibiotika. Uji sensitivitas merupakan uji secara in vitro bakteri sebagai agen penyebab penyakit terhadap berbagai antibiotika. Uji ini bertujuan untuk mengetahui pola kepekaan agen bakteri tersebut terhadap antibiotika yang digolongkan sensitif atau peka, intermediate atau resisten. Hasil ini secara otomatis dapat menentukan antibiotika yang tepat atau efektif untuk tindakan terapi. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama ada cawan Petri, Bunsen, penggaris, korek api, cotton bud, pinset, isolat bakteri murni atau E. coli, alkohol 70%, Mactoran test, antibiotik yaitu ada doxycycline, ada streptomycin, chloramphenicol, dan bacitracin. Metode kerja. Yang pertama, sterilkan tangan menggunakan alkohol 70%. Lakukan sterilisasi pada pinggiran cawan Petri dengan dipanaskan menggunakan bunsen yang sudah dinyalakan. Celupkan cotton bud yang steril pada larutan isolasi bakteri atau E. coli. Usapkan ke seluruh permukaan media Na secara merata dan putar setiap 60 derajat tiap sisi. Diamkan selama 5-10 menit. Ambil paper dish menggunakan pinset, tempelkan paper dish ke permukaan media dengan jarak 2 cm dari tepi plate dan paper dish lain. Selanjutnya, inkubasikan di inkubator dengan suhu 37 derajat selama 18-24 jam. Amati dan ukur diameter killing zone pada keempat paper dish. Hasil dan pembahasan yang pertama ada doxycycline, menunjukkan hasil positif sensitive zone dengan diameter lebih dari 14 mm. Doxycycline mengikat secara alostrik ke unit ribosom prokaryotik selama sintetis protein. Selanjutnya ada streptomycin. Streptomycin menunjukkan hasil positif sensitive zone diameter lebih dari 15 mm. Streptomycin mengganggu sintesis protein dengan mengikat sisi 16 RNA sehingga pembentukan ikatan peptida terhambat. Yang ketiga ada chloramphenicol, menunjukkan hasil positif sensitive zone dengan diameter lebih dari 18 mm. Chloramphenicol bekerja dengan cara menghambat sintesis protein dengan mengikat subunit ribosom dan secara langsung mencegah pembentukan protein bakteri. Yang keempat ada bacitracin, menunjukkan hasil positif resistant zone dengan diameter lebih dari 0 mm. Yang terakhir ada kesimpulan. Dari uji-uji yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyakit yang menyerang adalah kolibacillosis yang disebabkan oleh bakteri E. coli. Na media Na, yaitu berbentuk bakteri irregular, bulat, dan tidak beraturan. Relevansinya datar, ukuran kecil, koloni sangat padat, dan berpigmen putih susu. Pada media Emba, hasilnya bentuk bakteri sirkuler, tepian halus beraturan, berukuran kecil, elevasinya cembung, dan berpigmen hijau metalik. Pada media TSIA, terdapat perubahan warna merah ke warna kuning keseluruhan. Pada media SCA, berwarna hijau dan tidak terdapat perubahan warna. Pada uji gula-gula terdapat perubahan warna dari yang awalnya bening menjadi bening kekuningan. Pada media SEM terdapat perubahan warna menjadi warna kuning terang serta terdapat cincin merah. Pada media MR terdapat perubahan warna dari yang sebelum berwarna kuning menjadi warna merah. Kesimpulan yang berikutnya yaitu uji sensitivitas dilakukan dengan metode difusi agar Kirby-Bowyer dengan melihat zona hambatan dari masing-masing antibiotika. Kemudian dilanjutkan dengan uji identifikasi dengan menggunakan pengecatan gram dan mengkultur bakteri pada medium spesifik yaitu Eosin melting blue agar. Resistensi atau penolakan adalah sikap atau tindakan yang menentang, melawan, menampi, atau menghalau suatu tekanan, perintah, anjuran yang datang dari luar. Resistensi antibiotika terjadi apabila bakteri mengalami perubahan genetik atau mutasi sehingga menyebabkan hilangnya efektivitas antibiotik. Daftar pustaka berikut merupakan beberapa referensi yang saya gunakan untuk mengerjakan laporan ini. Berikut yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.